Saudara, anak muda, percayalah hari ini, kalau tidak hari ini tahun depan, kalau tidak tahun depan 5 tahun mendatang, paling lama 10 tahun, kalau kita percaya pada Tuhan Yesus kata, aku datang supaya kau orang-orang muda, engkau punya hidup yang diberkati Tuhan. Percaya pada firman. Orang bilang sekolah tak ada, ijazah tak ada, modalmu tak ada, backingmu tak ada. Bilang begini, modalku Tuhan Yesus, backingku Tuhan Yesus. Kolose 3 ayat 2 berkata, sebab di dalam Kristus ada kekayaan, ada harta, ada pengetahuan. Katakan amin. Apalagi kata firman Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab di dalam diriku, kata Tuhan, ada rancangan mengenai dirimu. Haleluya. Bukan rancangan kecelakaan, bukan, kata Tuhan, tetapi rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Itu kata firman buat kita. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan ini dan itu, bahkan mengorbankan banyak hal, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Matius 26 menceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali, supaya cawan atau hal yang akan dilewatinya untuk berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai keinginan kita sendiri, bukannya merindukan jawaban yang daripada Bapa. Sikap Yesus pada peristiwa tadi menunjukkan betapa ia dihadapkan dengan keadaan yang sulit, tapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana salah satu bagiannya merupakan sebuah permintaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa ini mengajarkan untuk kita hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Sekarang kita akan mengetahui maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Yang pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa jauh di atas kehendak pribadi kita. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh darah Kristus. Di Roma 6 ayat 22 juga disebutkan, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak Bapa. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di surga. Namun Yesus juga dengan tegas menyatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri terhadap kehendak Bapa. Kembali ke peristiwa yang dialami Yesus di Taman Getsemani. Setelah berdoa dan menyatakan, jadilah kehendakmu, yang terjadi adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyalipan. Tetapi Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa tersebut dengan tulus hati. Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut dalam Filipi 2 ayat 7-8. Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita temukan di kisah Ayub. Tentu kita mengingat betapa hidup Ayub diberkati oleh Allah. Lalu dalam seketika Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat. Tetapi dalam Ayub 2 ayat 10b ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan di tengah pergumulan yang dialaminya, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa.
Roma 8 ayat 28 berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Mungkin saat ini kita belum tahu, mungkin saat ini kita sedang berada dalam prosesnya Allah, tapi akan tiba waktunya kita berkata, "Saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja." Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari sama-sama kita berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa dengan menyadari hidup kita adalah kepunyaan Bapa, taat dan penuh ketulusan. Nah, untuk saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mau makan minum firman-Mu. Berkatilah Tuhan yang beribadah secara online dan secara onsite, biarlah anugerah-Mu berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Kita buka kitab kita dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 28 dan ayat 29. Firman Tuhan kita beri tema berkat dari percaya kepada Yesus. Berkat dari percaya kepada Yesus. Kita beri tema kekuatan dari percaya kepada Yesus. Kita baca dua kali ayat 28 dan 29. Mari kita baca dengan suara yang jelas. 2 ayat 28. Ya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Sama-sama katakan amin. Saudara, Bapak Ibu yang saya muliakan di dalam nama Tuhan, dari firman Tuhan yang sangat indah ini, firman Tuhan yang sangat terkenal, firman yang sangat luar biasa ini, Tuhan Yesus Kristus Allah kita melalui firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita supaya hidup kita selalu percaya kepada Tuhan. Diberitahukan bahwa tugas utama kita, tugas penting kita setelah kita terima Yesus, kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita kerja,
kepada Yesus. Katakan amin. Amin. Apa berkat-berkat kalau kita percaya? Mari kita belajar bagian kedua. Pertama, Roma 10 ayat 11. Kalau kita percaya, kita tidak akan pernah dipermalukan. Amin. Kapanpun, dimanapun, pada kondisi sesulit apapun, kita percaya pada Tuhan. Mari kita baca sama ayat 11. 2. Iya, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Saudara dikasih Tuhan, ada upah, ada kekuatan yang besar kalau kita percaya Tuhan. Amin. Contoh pertama adalah yang dialami Sadrak, Mesak, Abednego, SMA. Amin. Saudara dikasih Tuhan, di kitab Daniel pasal 3 ayat 16, ayat 17 dan ayat 18. Keluarkan Daniel 3 16. Saudara, Alkitab mencatat pada zaman pemerintahan Raja Nebukadnezar, waktu itu Nebukadnezar menjadi sebuah kerajaan yang sangat-sangat maju dan diberkati. Saking diberkatinya, Nebukadnezar membuat satu patung yang tinggi sekali, terbuat dari emas murni. Waktu akan meresmikan patung ini, penasihat Raja Nebukadnezar berkata, Baginda, biarlah waktu peresmian kita bunyikan musik, kita tiuplah seruling, kita pukul gendang, petiklah kecapi, semua bunyi-bunyian yang merdu, yang menyenangkan hati Baginda. Dan ketika bunyi-bunyian itu berbunyi, hendaklah seluruh harus menyembah kepada patung Tuanku. Itulah tandanya Tuanku orang yang mulia. Kalau ada yang tidak mau menyembah patung Tuanku, biarlah dihukum, dicampakkan ke dapur perapian. Karena itu Baginda, buatlah satu dapur perapian, tempat untuk penghukuman orang-orang yang tidak mau menyembah dewa atau patung yang Tuanku dirikan. Nebukadnezar mengiyakan. Diundangkan di seluruh negeri. Tiba hari peresmian. Waktu hari peresmian yang hebat itu, banyak makanan disiapkan, banyak dekorasi disiapkan. Saudara, ditiuplah seruling, ditiuplah sangkakala, dipukullah gendang, dipetilah kecapi. Orang begitu bersorak-sorai waktu diperintahkan mari menyembah. Semua orang berlutut menyembah kepada patung emas itu. Waktu semua orang menyembah, di salah satu provinsi bagian lain ada 3 orang tidak mau menyembah. Namanya Sadrak, Mesak, Abednego, orang Yahudi. Dilapor kepada raja. Raja marah. Dia bilang panggil mereka. Akhirnya Sadrak, Mesak, Abednego sampailah ke komplek istana di mana patung itu dibangun. Kemudian raja berkata, Sadrak, Mesak, Abednego, saya Nebukadnezar, penguasa dunia, memberimu kesempatan yang kedua. Kita akan bunyikan bunyi-bunyian, kamu harus berlutut menyembah. Kalau tidak, maka kamu akan dilemparkan ke dapur perapian. Saudara, ayat 17 setelah ini, ayat 16, dia bilang begini, Baginda Raja yang mulia, tidak ada gunanya kami memberi jawab padamu. Amin ya. Langsung ayat 17 dan 18 dia berkata, hendaklah Baginda Raja ketahui, kami tidak akan pernah menyembah patung emas
yang baginda Raja buat. Karena kami ingat Roma 10 ayat 11, orang percaya pada Yesus tidak akan pernah dipermalukan kapanpun, dimanapun, pada kondisi seperti apapun. Ayat 18 dia berkata, seandainya Allah yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan, menyelamatkan kami dari dapur perapian yang baginda buat, puji Tuhan, haleluya baginda, selamatlah kami. Tetapi hendaklah baginda Raja ketahui dengan pasti, seandainya Yesus yang kami sembah itu tidak menggenapkan firman-Nya, Dia tidak menolong kami dari dapur perapian, kami tidak apa meninggal di situ. Inna ilahi wa inna ilahi rajiun. Waktu dijawab gitu, Nebukadnezar marah, dia tersinggung. Dia bilang, pengawal, siap baginda, panaskan api 7 kali. Itu gas disemprotkan, kayu-kayu semua disemprotkan, batu bara dimasukkan. Itu dapur perapian dibuat besar dan panasnya luar biasa besar. Diperintahkan kepada para pengawal, lemparkan mereka bertiga. Akhirnya Sadrak diikat tangannya, Mesak diikat tangannya, Abednego diikat tangannya. Satu orang diangkat dengan 3 pengawal. Itu tempatnya agak naik karena tungku besar naik. Waktu diangkat, saking panasnya kata Alkitab, waktu mau melempar, yang melempar ini mati. Akhirnya yang terlempar itu jatuh, tergulinglah masuk ke dapur perapian. 9 orang sudah mati. Tapi hebatnya, kata ayat 20, 21 sampai 25, waktu mereka dilempar ke api, yang terbakar hanya tali pengikat. Baju mereka tidak terbakar, rambut mereka tidak terbakar. Alkitab mencatat raja terkejut. Wow, dia bilang, bukankah tadi 3 yang kita lempar? Kenapa sekarang di dalam jadi 4? Dan yang keempat rupanya seperti anak dewa. Itulah Yesus Kristus Tuhan, katakan amin. Dan waktu itu dapur perapiannya mungkin sudah cukup canggih, mungkin seperti akuarium di Ancol. Pernah lihat akuarium raksasa di Ancol? Itu pakai kaca tebal, kita nampak ikan hiu, ikan-ikan berenang. Itu kan kata Alkitab, Raja Nebukadnezar nampaknya di dalam api itu. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Lalu dibilang, Sadrak, Mesak, Abednego, keluarlah. Mereka keluar. Alkitab mencatat rambutnya pun tak bau kebakar. Kita beri tepuk tangan. Saudara, karena itu Alkitab katakan, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah kamu lakukan, hendaklah kamu percaya. Orang percaya tidak dipermalukan. Sesulit-sulit apapun itu, ibu namboru, nang muda, anak gadis, sesulit-sulit apapun, percayalah kepada Yesus. Bisa bilang amin. Yang kedua, berkat orang percaya adalah pasti melihat mujizat Tuhan. Kita lihat Yohanes 11 ayat 40, kita baca saja. 2 kuat-kuat 3, yang jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bisa bilang amin. Sekali lagi katakan 2, 3 yang, bukankah sudah kukatakan padamu. Kalau kamu percaya,
Bisa bilang amin, saudara. Ayat 25 Yohanes 11 berkata, kalau kita sempat bangkrut, ada orang mungkin tadinya jaya, sekarang bangkrut, gak ada apa-apa bekasnya pun, gak apa-apa, bahkan mati. Yesus katakan, kalau kau percaya, sekalipun kau sempat mati, Tuhan akan hidupkan lagi. Tuhan akan bangkitkan lagi. Amin, saudara. Percayalah kepada Tuhan. Ayat 26 berkata, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita yang sudah bangkit dari kebangkrutan, kita tidak akan pernah bangkrut sampai selama-lamanya. Amin. Yang ketiga, berkata apa kalau kita percaya? Kita dapat kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan. Kisah Rasul 3 ayat 16. Kita baca sama 2 Kisah Rasul 3:16. Iya, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, katakan amin. Terus 2-3 ayat, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat ini. Itu yang pertama. Saudara, kalau kita percaya kepada Yesus, maka iman pada Yesus akan memproduksi kekuatan. Amin, saudara. Dia akan memberikan pengharapan, memberikan keyakinan. Itu sebabnya selemah apapun kita, datanglah pada Tuhan, percayalah pada Yesus. Dia akan memberi kekuatan untuk hidup, kekuatan untuk melayani. Katakan amin. Lalu kita baca dan 2-3 ayat. Dan kamu kenal ini lagi. Dan kepercayaan itu, apa katanya? Telah memberikan apa? Kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Kalau kita percaya, kepercayaan itu akan mengeluarkan imun, memproduksi mujizat kesembuhan. Maka orang yang sakit lumpuh sembuh. Katakan amin. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Karena itu percaya pada nama Yesus. Jadi percaya pada Yesus, kita percaya pada nama Yesus juga kita percaya. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Sekarang bagian 3 rumah. Apa-apa saja yang kita percayai dari Tuhan. Pertama, kita harus percaya pada Yesus Kristus Tuhan. Kita harus percaya pada nama Yesus, bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu, dan Allah yang Maha Ada. Yesus itu adalah salah satu dari 3 pribadi Allah. Allah kita 3 pribadi. Ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tapi satu, Allah kita tidak 3. Allah kita Esa. Dia satu. Bisa bilang amin? Bapa bukan Yesus, bukan anak. Anak bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa. Dia memang berbeda, tetapi dia satu. Dia Esa. Allah kita bukan 2, Allah kita bukan 3, Allah kita satu. Pribadinya yang 3. Yang ngerti katakan amin. Kita harus percaya Allah Bapa dengan Allah Anak sama. Allah Anak dengan Roh Kudus kuasanya sama. Mereka satu, tetapi di 3. Itu kita percaya. Yang kedua, kita harus percaya pada firman Tuhan, pada Alkitab. Ini pegang. Apapun kata dunia, percaya pada Alkitab. Nanti kita balik ke sini. Yang ketiga, saudara, yang kita percaya adalah kuasa ibadah. Ibadah itu ada kuasa. Keluaran 23 ayat 25 berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah. Kata Alkitab, maka ibadah itu akan memberkati roti makanan, air minuman. Bagian ketiga, dan Tuhan
dari tengah-tengahmu, termasuk virus yang baru masuk Indonesia, COVID B117. Abangnya COVID-19. Amin. Itu yang baru masuk. Karena kita bakal menghalaukan segala penyakit dari tengah-tengah. Kita harus ibadah. Dosa manusia akhir zaman adalah tidak percaya kuasa ibadah. 2 Timotius 3 ayat 5 katanya akhir zaman pada hakikatnya orang beribadah, tapi dia memungkiri, dia tidak percaya pada kuasa ibadah. Saudara, ibadah kita harus percaya ada mujizat di dalamnya. Katakan amin. Apapun kesulitan kita, beribadah kepada Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 6 berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa syukur selalu memberi untung besar. Amin, saudara. Memberi berkat besar. Itu kita percaya. Apalagi kita percaya? Kita percaya kuasa doa. Doa dapat merubah segala sesuatu. Yang tidak mungkin bisa mungkin. Doa dapat membuat yang tidak ada menjadi ada. Percayalah kuasa doa. Kalau kau susah berdoa, kalau kau sedih berdoa, kalau kita ada berkat berdoa, kita harus percaya kuasa doa. Maka Yesus berkata, berdoalah dengan tidak cemu-cemu. Katakan amin. Apalagi yang harus kita percaya? Kita harus percaya, saudara, kuasa kerja rajin. Rajin kerja keras. Salomo dalam Amsal berkata, tangan yang rajin menjadikan kaya, tangan yang lamban membuat miskin. Saudara, anak-anak muda, Bapak Ibu, kita yang aliran Pentakosta karismatik, setelah kita beribadah, setelah kita bekerja, setelah kita berdoa, rajinlah kerja. Bisa bilang amin? Amin. Rajin kerja. Saya senang tinggal di daerah ini. Dulu Tempuling sini, sekarang di Rena. Tempuling dulu dekat ke Sambo, sekarang dekat ke NTC. Aku senang lihat pedagang-pedagang pagi. Ada mereka jam 11 sudah berangkat. Ada yang tinggal dari jam 11 pergi ke Laut Cisang, ke pasar itu jualan. Mereka rajin, biar tengah malam, biar hujan, jam 7 pagi mereka udah dapat untung 100.000. Betul atau betul? Mereka pulang jam 9 dan makan. Ada orang jam 9 mandi pun belum, bangun pun belum. Dengan kita harus percaya kuasa kerja. Amin. Ada power dari tangan yang rajin. Itu sebabnya rajin. Jangan malas. Anak-anak gadis, kerja. Cucilah piring di rumahmu. Bersihkanlah rumahmu. Rapikanlah kamarmu. Orang-orang tua dulu bilang begini, jangan rezekimu dipatok ayam. Betul atau betul? Kenapa? Kalau bangun matahari duluan bangun. Itu sebabnya Bapak agak rewel dan agak mendoakan semua jemaat tua muda wajib bangun pagi. Karena hidup dimulai dari pagi hari. Yang ngerti katakan amin. Salomo ngomong, tangan yang rajin menjadikan kaya. Saudara, apa lagi yang kita percaya? Kita percaya ada kuasa dari memberi. Amin. Bisa amin, saudara. Memberilah. Lukas 6:38 berkata, berilah maka kamu akan diberi. Jangan beli. Amsal 11 ayat 24 berkata, orang yang murah hati memberi, dia akan kaya. Bisa bilang amin. Ini kayaknya ayatnya lambat-lambat. Amsal 11 ayat 24, saudara. Orang yang menabur, dia makin kaya. Orang yang menahan gandum, orang yang pelit, dia akan kekurangan. Saudara, ada kuasa memberi. Saudara, lihatlah wajahku yang sederhana ini. Kalau kalian bilang pun haleluya lah, mudah-mudahan kalian bilang ini gembala ini disuruh aja memberi. Mata hitam sama putih. Amin. Tetapi itulah
27-28 berkata, barang siapa hendak jadi terkemuka, biarlah dia jadi hamba, jadi pelayan bagi semua. Katakan amin. Saudara, tadi bagian kita percaya pada apa firman? Apa kata firman? Buatku dan buatmu, buat orang-orang muda yang umurnya masih di bawah 40, kau punya masa depan. Yohanes 10 ayat 10b, mulai aku datang. Semua baca sama-sama, ini janji Tuhan dari firman 2. Ya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala apa? Kelimpahan. Yang percaya katakan. Saudara, hei anak muda, percayalah hari ini. Kalau tidak hari ini, tahun depan. Kalau tidak tahun depan, 5 tahun mendatang. Paling lama 10 tahun. Kalau kita percaya pada Tuhan, Yesus kata, aku datang supaya kau orang-orang muda, engkau punya hidup yang diberkati Tuhan. Percaya pada firman. Orang bilang sekolahmu tak ada, ijazahmu tak ada, modalmu tak ada, backingmu tak ada. Bilang begini, modalku Tuhan Yesus, backingku Tuhan Yesus. Kolose 3 ayat 2 berkata, sebab di dalam Kristus ada kekayaan, ada harta, ada pengetahuan. Katakan amin. Apa lagi kata firman? Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab di dalam diriku, kata Tuhan, ada rancangan mengenai dirimu. Haleluya. Bukan rancangan kecelakaan, bukan, kata Tuhan, tetapi rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Itu kata firman buat kita. Kalau sekarang kita bilang, Pak Pendeta, bukan aku tak percaya sama hambamu yang semangat ini, utangku banyak, Pak Pendeta. Dengar, Yesus akan membantu melunaskannya. Percaya pada firman. Bisa bilang amin. Kalau kita berkata, Pak Pendeta, aku sakit, Yesus menyembuhkan. Kita tutup dengan bilangan 23 ayat 23. Nggak ada magic, guna-guna yang memperdalam. 2, ya, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Tidak ada penyakit yang bisa merengkuh kita kalau kita percaya pada Tuhan. Karena kata Alkitab tadi, Kisah Rasul 3 ayat 16, kepercayaan pada Yesus itu telah memberikan kesembuhan. Kita tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Saudara, kalau kita percaya pada Tuhan, kepercayaan itu akan memproduksi mujizat. Dia akan menolong keluargamu, dia akan menolong ekonomimu. Kata Tuhan menjawab murid-murid ketika bertanya, guru, apakah yang harus kami kerjakan? Yang pekerjaan itu memuliakan nama Tuhan. Yesus katakan, percayalah pada Yesus dengan sepenuh hati. Amin, saudara. Bapa, di dalam nama Yesus, hari ini kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih buat firman-Mu, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau ada di sini. Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Engkau ada di hati kami. Kami bersyukur hari ini kami makan minum tubuh dan darah-Mu perjamuan kudus. Tuhan telah memanggil kami. Tuhan telah menebus kami dengan darah yang mahal, darah yang luar biasa. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah pelanggaran-pelanggaran kami. Terlalu banyak kekurangan, terlalu banyak kelemahan kami. Tapi kami bersyukur, kami bangga punya Yesus,
punya Tuhan yang luar biasa. Kami percaya pada-Mu Tuhan. Kuatkanlah semua iman kami. Semua yang sakit Tuhan sembuhkanlah Tuhan. Biar ada kesembuhan ilahi Tuhan. Tubuh-tubuh yang menderita karena sakit sembuhkanlah. Kami percaya nama Yesus, nama yang luar biasa. Rumah-rumah tangga, ekonomi yang kurang sehat, Tuhan perbaikilah Tuhan. Kami mohon mujizat-Mu. Berkatilah kantor di mana kami berkantor, berkatilah perusahaan di mana kami kerja. Berkatilah bos di mana kami kerja jadi anak buahnya Tuhan. Tuhan berkatilah Tuhan. Yang kekurangan Tuhan berkati anak-anak muda kami. Tuhan berkati anak-anak muda kami. Kami percaya Engkau memberikan kami masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa.